Nah, jadi di dalam berdakwah ada 4 tingkatan sebagaimana Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu. Jadi jalan keselamatan adalah jalan Allah yang kita diperintah oleh Allah untuk mengajak manusia ke jalan keselamatan. Bil hikmati, dengan cara hikmah, sering diartikan bijak. Ini bagi orang yang memang ingin kebenaran, tinggal menyampaikan saja jalan Allah itu, jalan Rabbnya tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan cara peringatan yang baik. Ini bagi orang yang masih ingin kebenaran, ingin selamat, tapi masih terseret oleh nafsunya, sehingga sering terjatuh pada kemaksiatan. Maka perlu diberi namanya mau'izah. Mau'izah itu peringatan dengan disampaikan perkara-perkara yang membahayakan. Jadi bahaya maksiat, bahaya dosa, beratnya ancaman Allah, kerasnya siksa Allah. Nah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, boleh berdebat dengan orang yang masih suka debat, masih ngeyel. Ini oleh Allah diperbolehkan untuk berdebat dengan mereka, yaitu mengajak orang di debat mereka dengan cara yang terbaik, tujuannya untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kepada mereka kebenaran. Jadi boleh berdebat untuk menjelaskan yang benar. Warabiatu, dan yang keempat, wala tujadilu ahlal kitabi. Jangan mendekati orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Illa alladzina dzalamu minhum, kecuali orang yang zalim di antara mereka, maka boleh untuk diperangi orang-orang ahli kitab yang zalim. Wala budda li hadhihi da'wati min ilmin bi syari'atillah. Nah, dan harus di dalam berdakwah, orang yang mau berdakwah disebut dai, itu harus mempunyai ilmu. Pertama, harus punya ilmu syariat Allah, karena ini bahan yang akan didakwahkan. Dan dakwah ini termasuk jihad, termasuk amalan terbaik, pahalanya paling besar dari pahala Islam. Rasulullah bersabda, dirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak tertingginya amalan Islam itu berjihad di jalan Allah. Jihad itu bisa dengan pedang dan tombak atau senjata, dan yang kedua dengan hujah, yaitu dalil. Yang kedua ini yang lebih berat, lebih susah, dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang tertentu saja, yaitu berdakwah atau menyampaikan kebenaran, menyampaikan syariat Allah. Ini lebih susah dan lebih besar pahalanya, juga lebih utama dari sekedar mengangkat pedang kemudian pakai senjata. Jadi di dalam berdakwah harus orang yang mau berdakwah itu atau dai, ustadz atau ustadzah, harus mempunyai ilmu syariat Allah. Hatta takuna da'watu an ilmin wa basiratin. Sehingga dakwah itu harus di atas ilmu dan basirah. Berdasarkan firman Allah di qaulihi ta'ala, "Qul hadhihi sabili." Katakan Muhammad, inilah jalanku. Itu jalan Rasulullah SAW. Ad'u, aku mengajak ilallah, mengajak kalian kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah.
Basirah itu ilmu yang mendalam. Ana wa man ittaba'ani, saya dan yang mengikuti aku, para sahabat, para tabi'un yang melanjutkan estafet dakwah Rasul, itu harus mencontoh bagaimana Rasulullah berdakwah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan saya bukan orang musyrik. Wal basiratu, basirah yang dimaksud, basirah itu tadi ilmu yang mendalam. Takunu bima yad'u ilaihi. Ya, basirah itu mencakup apa yang diserukan, maksudnya materi dakwahnya itu harus betul-betul dikuasai. Kalau akidah ya harus tahu akidah, ngerti akidah yang benar. Kalau fikih harus tahu fikih yang benar, akhlak ya yang benar. Itu namanya materi dakwah. Bi an yakuna da'iyatu aliman bil hukmi syar'i, yaitu seorang dai harus alim, mengerti hukum syar'i sebagai bahan dakwah. Yang kedua, wa fi kaifiyati dakwah. Yang kedua, basirah. Basirah itu mengerti jadi cara berdakwah. Cara berdakwahnya juga harus mengerti, artinya basirah. Yang ketiga, wa fi halil mad'u, dan harus mengerti keadaan orang yang diajak. Wa majalatu da'wati katsiratun. Cara-cara dakwah itu banyak. Ada waktu ilallahi ta'ala bil khitabah. Di antaranya adalah dengan khitabah. Khitabah itu percakapan. Wa ilqa'il muhadarah. Yang kedua dengan muhadarah, ceramah. Berdiri satu orang ceramah di depan, itu muhadarah namanya. Wa minha ad-da'watu ilallah bil maqalat. Juga bisa berdakwah dengan maqalah. Maqalah itu tulisan-tulisan yang disebut dengan makalah ya. Wa minha ad-da'watu ilallah bi halaqatil ilmi. Juga cara dakwah dengan halaqatil ilmi. Halaqat ilmi itu seperti ini. Halaqah itu kumpulan untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu seperti yang kita laksanakan. Ini termasuk dakwah juga. Peminha dakwatu ilallah bi ta'lif, ada juga berdakwah kepada Allah dengan ta'lif. Ta'lif itu menulis. Bahkan ini lebih utama, lebih afdal daripada tadi ngajar. Seperti saya ngajar seperti ini, menulis lebih utama karena lebih kekal, lebih lama. Kalau ceramah nanti selesai ya hilang. Wa nasruddin antari ta'lif, dan menyebarkan agama dengan cara menulis ilmu. Ini metode dakwah yang hukumnya wajib bagi setiap kita, mana yang bisa kita jalani. Wa minha ad-da'watu ilallah fil majalisil khassah. Ada juga metode dakwah dengan majelis ilmu secara khusus. Seperti ini, majelis ilmu secara khusus. Untuk kalangan sendiri, misalnya khusus. Wa idza jalasal insan fi majlisin fi da'watin matalan fa hadza majalun lidakwati ilallah. Jadi kalau orang dakwah kemudian menyampaikan ilmu, maka ini termasuk metode dakwah. Walakin yang bagi, tetapi hendaknya an takuna ala wajhin la malala. Hendaknya di dalam berdakwah itu usahakan jangan sampai bosan. La malala artinya bosan. Wala ibtal, dan jangan sampai memberatkan para peserta taklim sampai berat, mungkin kelamaan atau dicari pungutan atau dibebani beban-beban.
Wa yaslu hadza bi an yu'radu adaya mas'alatun. Di antaranya supaya enggak bosan seorang dai menyampaikan soal-soal mas'alatun ilmiyatun ala jalisin thumma tabda'u al-munaqashah wa ma'lumun anna al-munaqashah wa su'al wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Di antaranya adalah seorang ustadz atau dai menyampaikan soal kepada yang hadir sehingga terjadi munaqashah. Munaqashah itu tanya jawab yang dengan tanya jawab ini sangat besar, ya kata beliau, sangat besar andil memahamkan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya, dan sangat besar atau sangat mudah orang itu memahami kalau ditanya. Nah, waqad yakunu aktsaru fi'aliyatin min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin ilqa'in mursalan kama huwa ma'lum. Nah, kebanyakan orang dakwah itu cuma ceramah gitu saja, nggak ada tanya jawab, nggak ada pertanyaan dari dai-nya. Yang seperti itu baik, tapi ada lebih baik lagi kalau diselingi tanya jawab di dalam taklim. Nah, wa da'watu ilallahi azza wa jal, berdakwah kepada Allah azza wa jal, hiya wazifatur rusuli, merupakan tugas para rasul alaihi salatu wassalam, wa tariqatu manittaba'ahum bi ihsan, dan merupakan tariqah orang yang mengikuti rasul, termasuk kita ini. Kita akan mengaku, meyakini, mengikuti rasul, maka harus tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita berdakwah. Wajib setiap kita ini berdakwah, ya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya untuk berdakwah. Apa yang bisa kita bantu terlaksananya majelis ilmu misalnya. Oh, ini butuh kabel, serius saya kabelnya. Oh, ini butuh teh misalnya. Oh, ini butuh kopi, yes saya kopinya. Bawa kopi dari rumah supaya tidak ngantuk yang taklim. Nah, ini termasuk dari dakwah. Kalau ikhlas karena Allah, maka dia mendapat pahala terbesar tadi, kata Rasulullah SAW. Dan dia sudah bisa dikatakan berdakwah. Karena itu thariqah dan kewajiban bagi setiap muslim. Faida arafal insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu, apabila seseorang sampai mengerti siapa yang harus diibadahi, mengerti siapa nabinya, mengerti tentang ajaran agamanya, wa manallahu alaihi bitaufiq lidzalika fa in alaihi sa'yu fi iqadi ikhwanihi bidawatihim ilallahi azza wa jalla. Kemudian Allah mengaruniakan taufik dengan dakwahnya itu, maka kata Rasulullah SAW, dia lebih baik dari Humrun Ni'am. Humrun Ni'am itu kendaraan terbaik kalau di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang ya mobil termahal. Itu masih lebih baik kalau kita ngajak seseorang kepada agama Allah, mengajarkan agama. Maka setiap kita berusaha, Asyayu ini berusaha untuk menyelamatkan saudaranya. Bagaimana caranya tadi diberitahu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya. Kalau nggak bisa menjelaskan, diajak ke majelis ilmu, ayo ngaji. Kalau nggak bisa, dikirimi rekamannya.
Nah, kepada saudara-saudara, teman-teman, maka yang dimaksud di sini adalah cara-cara tadi, nge-share rekaman taklim kayak gitu, itu masuk amalan dakwah, pahalanya besar. Apalagi sampai orang itu mendapat hidayah dari Allah, mendapat taufik, sudah dia kata Rasul, lebih baik daripada orang mendapat kendaraan termahal. Nah, waliyubashiru bil khairi, dan hendaknya sambil diberi kabar gembira dengan kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yauma Khaybar, pada perang Khaybar. Infid ala rislika. Pelan-pelan di dalam kamu berjalan, kata beliau. Hatta tanzila bisahatihim, sampai mendekati mereka. Tsumma ud'uhum, kemudian dakwai mereka atau ajak mereka ilal Islam, kepada Islam. Ini orang Yahudi ya, Khaybar. Ini metode yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Ali. Jangan langsung diserang Khaybar, tapi diajak pada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabari mereka apa yang wajib, apa yang Allah wajibkan pada mereka. Min haqillahi fi, apa yang disampaikan hak Allah. Apa hak Allah? Diibadahi. Tadi ya, dikenalkan tentang Allah, dikenalkan nabinya, agamanya. Wallahi, maka demi Allah, kata Rasul kepada Ali, li'ayyahdiyallahu bika. Ini ya, apabila Allah memberi hidayah pada seseorang karena engkau. Jadi, ngajinya di sini enak. Kenapa? Rukun, orangnya akrab, dan seterusnya, kompak. Nah, senang di sini ngaji, bisa paham dan seterusnya. Maka ini termasuk sebab-sebab orang itu mendapat hidayah dari Allah. Kalau kata beliau, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah seseorang karena engkau, satu orang, rajulan wahidan, khairun laka min hurrin ni'am, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapat, kalau ini unta merah, kalau sekarang kendaraan termahal. Nah, kendaraan termahal ya miliaran ya, satu orang. Nah, ini dorongan dari Rasulullah bagi kita untuk berdakwah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa mengajak pada petunjuk, ya, mengajak pada hidayah, mengajak pada ajaran Allah, agama Islam, mengajak ta'lim, kana lahu minal ajri, maka dia mendapat pahala. Ngajaknya itu sudah dapat pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, pahalanya sebanyak orang yang mengikutinya. Kalau 10 orang, ya dia dapat pahala 10 minimal. Nah, la yang kusudalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi pahalanya orang yang ikut tidak terkurangi, dan menambahkan kepada orang yang mengajak. Itu yang terbesar di sini adalah Rasulullah ya, karena beliau mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti. Berapa juta semenjak zaman Nabi? Mungkin sudah miliar ya. Wa man da'a ila dhalalatin, tetapi barang siapa mengajak pada kesesatan. Jadi kalau mau dakwah, mau menyampaikan, dilihat dulu itu yang mau disampaikan benar
benar apa salah. Kalau baik baru, kalau kebenaran boleh disampaikan, tapi kalau kesesatan ditahan. Kata Rasul. Kenapa? Karena kata Rasul, barang siapa mengajak pada kesesatan, sesat itu apa? Sesat itu beragama tanpa dalil, tanpa ada contoh dari Nabi, itu sesat. Nah, karena alaihi minan ismi, maka dia mendapat dosa. Mithla athami man tabi'ahu, sebanyak dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Makanya di sini perlu orang itu menyampaikan ajaran ini sesat. Ketika kita menyampaikan ajaran ini sesat, supaya orang berhenti dari kesesatan itu. Kalau berhenti, yang mengajak, yang menciptakan kesesatan itu berkurang dosanya. Karena dosanya tidak mengalir lagi. Kenapa? Karena orang pencipta kesesatan itu akan terus mendapat kiriman dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Kalau kita terangkan, jangan ikut itu ajaran sesat. Nah, maka itu rahmah dan kebaikan bagi penciptanya. Walaupun sepintas mungkin kita dibilang mencela, suka mencela, aliran keras dan seterusnya. Nggak apa-apa demi keselamatan mereka. Karena kata Rasul, dia akan mendapat dosa sebanyak yang mengikutinya. La yamkisu dzalika min azamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya, sama-sama dosa. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Muslim aidan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengajak pada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Misalnya ketika kita dapati keluarganya makan pakai tangan kiri, makannya dengan tangan kiri, pakai tangan kanan. Itu perintah dari Rasul SAW, makan pakai tangan kanan. Kul biyaminik, kata Rasul. Fa inna syaitan yakulu bisimalihi. Makanlah dengan tangan kananmu, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Kemudian dia pindah, tadi pakai tangan kiri. Tadi kan makannya pakai sendok, pakai kerupuk ya, soto. Yang kerupuknya pegang tangan kiri biasanya. Loh, walaupun kerupuk nggak boleh tangan kiri, itu namanya makan pakai tangan kiri, nggak boleh, itu cara syaitan. Gimana? Taruh dulu kerupuknya, nanti pakai tangan kanan. Nah, kemudian dia laksanakan, maka dia mendapat pahala walaupun dia tidak ikut makan, ya cuma ngandani, cuma ngasih tahu saja. Tapi dia dapat pahala. Nah, kemudian yang keempat, asru alal adabi. Kewajiban muslim pada Islamnya yang keempat adalah bersabar di dalam menghadapi beratnya dakwah, atau bersabar di dalam melaksanakan 3 kewajiban yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, belajar, taklim, ngaji, itu juga butuh kesabaran. Yang kedua, sabar di dalam mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, bersabar di dalam berdakwah. Jadi kewajiban muslim ada 4. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Apa sabar itu? As-sabru, sabar itu hafsun nafsi, menahan nafsu. Ala ta'atillah, untuk ditaatkan kepada Allah. Karena nafsu itu sifatnya tidak mau taat kepada Allah, bahkan mengajak durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak pada kejelekan. Nah, maka kalau tidak ditahan nafsu itu, dibiarkan apalagi dituruti,
hancur manusia. Sampai dia bisa melaksanakan. Nah, kapan orang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah? Kalau dia bersabar melawan nafsunya. Wahabsuha an maksiatillah. Yang kedua, nafsunya ditahan dari berbuat maksiat kepada Allah sehingga ditinggalkan maksiat. Dan ini juga sifat nafsu itu tadi, kata Allah, nafsu itu selalu mengajak pada kemaksiatan. Dan kebanyakan orang mengikuti nafsunya karena kebanyakan orang itu berbuat maksiat kepada Allah. Sedikit yang jadi orang taat kepada Allah, jadi orang bertakwa itu sedikit, kebanyakannya itu maksiat. Menunjukkan bahwa manusia ini tidak sabaran. Yang ketiga, wahab suha anit tasahud min aqdarillah. Yang ketiga, menahan nafsu dari murka terhadap takdir Allah. Takdir sakit, takdir miskin, nah itu juga takdir tidak enak. Ada kalanya orang itu murka, nah benci kepada takdir Allah, maka ditahan, jangan sampai membenci takdir Allah. Itu namanya sabar. Bayah bisun nafsa anil tasahud wa tadajjir wal malal. Ditahan nafsunya, jangan sampai murka, jangan sampai malas. Fayakunu daiman nasyitan fid dakwah ila dinillah. Terutama di dalam berdakwah, maka dibutuhkan kesabaran sehingga selalu semangat di dalam berdakwah kepada agama Allah. Wa in udiya, sekalipun banyak gangguan kalau di dalam berdakwah. Jadi sabar itu ada tiga: sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan larangan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar terhadap takdir Allah, takdir yang tidak enak. Li'anna aziyatad da'in ilal khairi min tabi'atil bashar. Karena gangguan orang berdakwah kepada kebaikan itu termasuk tabiatnya manusia. Illa man hadallah, mengganggu dai ini juga tabiat yang jelek dari manusia, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, laqad kudzibat rusulun min qablika, sebagaimana firman-Nya Allah terangkan kepada Rasul, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Asal baru, tapi rasul-rasul itu bersabar. Alama budzibu, atas kedustaan umatnya. Wa udhu, dan para rasul itu diganggu, disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang pada para rasul itu pertolongan kami. Demikian juga para dai selalu mendapat gangguan. Nah, tapi harus sabar menyampaikan kebenaran. Wa kullama qudiyatil adiyatu qaruban nasru. Semakin gangguan itu berat, besar, itu semakin mendekati pertolongan. Walaisan nasru muhtasan bi an yansural insanu fi hayatihi wa yara athara da'watihi. Nah, ini kok majinya tambah sedikit yang ikut. Enggak apa-apa, jangan berhenti. Nah, harus sabar. Menyampaikan kebenaran harus sabar. Karena kata beliau, belum tentu pertolongan itu ketika orangnya masih hidup. Diajak ngaji, mengeling, diajak disampaikan, diajak pada mengamalkan kebenaran, susah sekali ketika masih hidup dai-nya, ustadznya, dia ini. Dan dia tidak bisa melihat pengaruhnya, sudah lama ngaji kok nggak ada perubahan.
Kata beliau, qad tahaqqaqa balin nasru yakunu walau ba'da mautihi. Kadang pertolongan itu atau hasil dari dakwah, pengaruh dakwah itu nampak ketika orangnya sudah mati. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan, yaitu Allah jadikan dia nerima kebenaran setelah dai-nya itu sudah meninggal. Nah, lima da'a ilaihi wa ahdan bihi, kemudian dia ikuti kebenaran itu, wa tamassukan bihi, dan dia pegangi kebenaran padahal ustaznya sudah meninggal. Dulu ketika ada ustaznya dia tidak mau. Hadza yuktabaru nasran, yang demikian ini juga disebut pertolongan terhadap dai, terhadap ustaznya. Wa in kana maitan, walaupun ustaznya sudah mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berapa ratus tahun nggak boleh ngajar, dia di penjara sampai meninggal di penjara. Baru setelah 200 tahun lebih dari meninggalnya, kemudian kitab-kitabnya dicetak dan disebarkan ke seluruh dunia sampai hari ini. Wa ala da'iyati, maka kepada para dai, ustaz-ustazah, an yakuna sabiron, wajib sabar. Ala dakwatihi, untuk berdakwah menyampaikan kebenaran, mustamiran dia terus, jangan bosan, jangan berhenti. Nah, sabiran ala mayad'u ilaihi, sabar di dalam menyampaikan agama Allah. Nah, sabiran ala ma ya'taidu dakwatahu, sabar dengan para pengganggu dakwah. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza. Nah, sabar dengan gangguan-gangguan dakwah. Wahahumur rasul ar-rusul, jangankan kita ya, mereka para rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka juga diganggu bil qauli, baik dengan ucapan, mungkin kita dibilang ajaran sesat, ajaran ekstrim, kelompok ekstrim dan seterusnya. Teroris, Wahabi, macam-macam. Wabil fi'li, atau dengan perbuatan. Karena Allah mengatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian juga apa yang disampaikan oleh orang-orang dahulu. Nah, tidak ada dari para rasul kecuali umatnya mengatakan sahirun aw majnun. Nabinya dibilang apa? Tukang sihir, atau dibilang orang gila. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikian juga kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Jadi kalangan orang-orang yang durhaka. Orang-orang durhaka itu musuh para nabi. Walakin ala da'iyah, tapi hendaknya bagi para dai an yuqabila dzalika bisabri, dihadapi semua itu dengan kesabaran. Wanzur ila qaulillahi azza wajalla, lihatlah firman Allah, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'an tanzila. Nah, sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Kana minal muntaziri an yuqala fasbur ni'mata rabbika walakinnahu azza wa jal fasbir li hukmi rabbika. Mestinya diturunkan Al-Qur'an itu, ya, mestinya diturunkan Al-Qur'an itu bersyukur. Karena ini berupa hidayah dan kenikmatan. Tetapi Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah. Ketika diturunkan Al-Qur'an, hendaknya kalian sabar. Kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak suka pada Al-Qur'an. Yang lalu sudah kita bahas ya, Al-Qur'an itu ditinggalkan. Wa bihadza isyaratun ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an. Ayat ini mengisyaratkan bahwa siapa saja yang mengajak kepada Al-Qur'an, fala budda an yanaluhu ma yanaluhu mimma yataju ila sabr, maka dia akan mengalami apa yang dialami oleh para rasul.
para pewaris para rasul, gangguan, bahkan dibunuh, dipenjara. Imam Ahmad diganggu, disiksa. Wandur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar oleh kaumnya. Fa'adimuhu, sampai berdarah beliau. Wa huwa yamsahudam, beliau sampai mengusap darah an wajihi, dari wajahnya. Yang mengajak pada keselamatan dirinya malah dilempari batu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka bagaimana? Allahumma ufir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Ini kesabaran beliau, contoh dari beliau. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Kalau tahu apa yang dibawa, bahwa dia menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, oleh mereka sendiri yang melempar, tentu tidak akan dilakukan gangguan, kata beliau. Ma'ana da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Maka seorang dai harus sabar dan muhtasiban. Muhtasiban itu mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajaran kita malam ini tentang kewajiban seorang muslim pada Islamnya. Ada 4: mempelajari, mengamalkan, terus mendakwahkan, dan bersabar. Mudah-mudahan menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita menjadi orang terus bertambah iman kita dan takwa kita, sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menghadap Allah Azza wa Jalla tanpa ada dosa yang menjadikan kita disiksa Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.